Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2469 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Di bawah perikop ke-10 orang kusta. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki di suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar di dalam kehidupan kita, minimal kita memiliki 3 tahu. Tahu yang pertama, tahu diri. Saudara perhatikan, mereka tahu diri bahwa mereka adalah orang yang menderita sakit kusta. Makanya mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang normal pada saat itu. Karena kalau mereka bersentuhan dengan orang lain, mereka yang bersentuhan dengan orang yang menderita sakit kusta akan menjadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tertular. Makanya mereka harus jauh dari orang-orang yang normal pada saat itu. Kalaupun mereka berjalan, mereka harus berteriak, "Najis, najis, najis," supaya orang bisa mengambil jarak dengan mereka agar tidak bersentuhan dengan orang yang menderita sakit kusta. Sudah perhatikan, orang-orang kusta ini apa? Tahu diri. Yang kedua, saudara, tahu terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika mereka semua mengalami kesembuhan, saudara perhatikan berapa orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Hanya 1 orang. Kemana yang 9? Saudara yang dikasihi Tuhan, ke-9 orang itu tidak tahu terima kasih. Yang 1 orang yang uniknya orang Samaria lagi. Dia yang kembali.
Sementara yang 9 orang itu, bisa saja itu orang-orang Israel yang asli. Mungkin saja mereka ini orang-orang Yerusalem. Kita tidak tahu, tetapi kenapa satu orang Samaria ini yang disorot? Ini menandakan bahwa 9 orang itu, mereka adalah orang-orang Yahudi yang menderita sakit kusta. Tetapi saya lihat, mereka tidak tahu terima kasih. Ada berapa banyak di antara kita, ketika kita sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah mengalami mujizat, pertanyaannya, kita kembali nggak kepada Tuhan, berterima kasih, bersyukur? Saudara, kebanyakan di antara kita, yang kita ingat itu hanya waktu sakit. Tapi ketika kita disembuhkan, kita lupa sama Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita. Bertobat, saudara. Bapak, Ibu, saudara, kita harus tahu terima kasih. Amin. Yang ketiga, saudara, kita harus tahu malu. Saudara, di dalam firman Tuhan ini, 9 orang itu tidak tahu malu. Mereka sudah mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak tahu malu. Seharusnya mereka kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan mereka kesembuhan. Tetapi kenyataannya, mereka lupa sama si pembuat mujizat. Mereka tidak tahu malu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minimal dalam kehidupan kita ada 3 tahu ini. Tahu diri, tahu terima kasih, tahu malu. Mari kita belajar lebih dalam lagi, saudara. Dari sisi yang lain, kita belajar bagaimana 10 orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau mujizat Tuhan boleh terjadi kepada 10 orang kusta ini juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan yang berat sekalipun. Masih ada mujizat. Amin. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana 10 orang kusta ini mengalami mujizat. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat 12. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah yang pertama, kalau saudara mau mengalami mujizat, datanglah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus adalah si pembuat mujizat. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki pergumulan yang berat, saudara mungkin sudah pergi ke dokter ahli satu ke ahli yang lain, tetapi tidak mengalami apa-apa, tidak ada perubahan. Saudara masih tetap sakit, bahkan setiap hari semakin parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Masih ada mujizat. Dan mujizatnya masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah datang ke dokter ini, dokter itu. Tapi saudara belum datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, sederhana. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara tidak ada yang mengantar saudara karena aktivitas saudara serba terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa datang kepada Tuhan di tempat tidur saudara. Di kamar saudara. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini sedang ada dalam pergumulan, datang kepada Tuhan. Melalui apa, saudara? Pujian, melalui penyembahan, melalui perenungan firman Tuhan. Saudara berseru, berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan,
Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Malah Tuhan bersuka cita. Tangannya terbuka buat kita. Menyambut kedatangan saudara dan saya. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan saudara. Maka saudara akan mengalami jamahan lawatan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, berserulah kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara datang kepada Tuhan, yang harus saudara lakukan, berdoa, berseru, berteriak di dalam hati saudara, di dalam doa saudara. Nggak perlu saudara pakai toa, pakai pengeras suara untuk panggil Tuhan, supaya Tuhan datang ke tempat saudara. Saudara berteriak, berseru di sini berarti kita berdoa di dalam hati. Kita sudah tidak bisa lagi keluar suara dari mulut kita. Yang keluar itu teriakan dalam hati kita. Itu artinya berseru. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. 10 orang kusta itu meminta. Jadi kalau saudara berdoa, minta kepada Tuhan. Amin. Karena status kita ini kan anak Tuhan. Amin. Jadi karena kita anak, kita harus minta kepada Bapa kita. Amin. Dan Bapa kita ada di surga. Ketika dia mendengar kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan buat kita. Menjawab apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua untuk mengalami mujizat, berserulah, berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang saudara minta, Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan di ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, taat saja. Saudara mungkin 10 orang kusta ini heran. Kenapa Tuhan tidak jamah mereka seperti yang lain? Tuhan tumpang tangan, Tuhan jamah mereka, sehingga mereka yang sakit disembuhkan. Kenapa kita hanya Tuhan perintahkan pergi, perlihatkanlah kepada imam-imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam situasi seperti itu, yang menentukan orang sakit kusta dan tahir itu para imam. Mereka akan mengecek semua, ya, tanda-tanda di dalam tubuh orang itu. Apakah dia menderita sakit kusta atau dia sudah tahir? Yang menentukan adalah imam. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk pergi kepada imam, supaya para imam itu yang akan memberikan pengumuman bahwa mereka telah sembuh dari sakit kusta dan dapat lagi hidup normal seperti biasanya. Kita tahu kan, orang kalau sakit kusta di zaman itu mereka memang dikucilkan. Mereka harus berpakaian compang-camping sebagai tanda bahwa mereka orang yang sakit kusta, supaya orang kalau melihat mereka dari jauh sudah menghindar dari jauh, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh ngobrol dengan jarak yang dekat, tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mereka itu taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ingin sembuh, tetapi tidak taat, masih kepala batu. Tuhan mau saudara taat pada firman. Selebihnya itu saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang taat pada firman. Amin. Jadi yang Tuhan tuntut di antara kita adalah taat pada firman Tuhan. Lakukan saja. Maka saudara akan mengalami mujizat. Amin. Tuhan Yesus mau saudara dan saya taat pada firman Tuhan.
maka saudara dan saya akan melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat kita akan alami karena kita taat pada firman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari firman Tuhan ini, 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan, tapi sayang hanya 1 orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, yang harus saudara lakukan, jangan lupa kembali kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. 1 orang kusta yang kembali kepada Yesus bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan, tapi mendapat berkat yang melebihi dari mujizat kesembuhan itu. Apa itu? Yaitu keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini bukan hanya disembuhkan, tapi diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara mau mengalami mujizat, datang kepada Tuhan Yesus, si pembuat mujizat. Amin. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan, minta, berdoa. Percaya apa yang saudara minta Tuhan dengar, dan Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Haleluya. Dan yang ketiga dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus taat pada firman. Amin. Kita percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita, orang percaya di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami diteguhkan imannya. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, tidak terasa bulan Juni nanti, tepatnya tanggal 20 Juni, kita akan berulang tahun 7 tahun. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, saya undang untuk hadir, datang dalam ibadah ucapan syukur, serta ibadah KKR yang akan kita selenggarakan dalam rangka hari ulang tahun Renungan Pagi ini mengudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung doa, daya, dan dana supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk acara ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 67194776. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu Saudara serta support saudara dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.